Khodam secara harfiah artinya pelayan. Ya. Berdasarkan doa-doa yang kita lihat, itu ada doa wa khodim lana minal jinni bil iman. Jadikan jin pelayan kami dengan iman. Ini berbahaya, teman-teman. Khadam itu kalau tidak tahu tekniknya, tidak tahu adab-adab dan syaratnya, maka dikhawatirkan nanti terjebak kepada perbudakan rohani, perbudakan nafsiyah, jiwa. Dan ini sudah banyak kita lihat orang-orang yang berkhadam, apa yang terjadi pada mereka, ada gangguan-gangguan kerohanian. Ya. Dia terhalang secara rohani, bahkan secara pemikiran pun sudah mulai terhalang. Dan berkhodam ini membuat sebagian orang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada pembimbingnya. Ada satu thariqah yang langka, namanya thariqah al-buniyah, ya. Tapi thariqah itu tidak saya sarankan antum pelajari, karena itu thariqah yang mengeksplorasi khadam, nama-nama khadam dan semuanya. Dan khadam itu jenis apa? Khadam itu jenisnya dari jin, ya. Khadam itu jenisnya dari jin, dan ini sangat tidak dianjurkan, ya. Jadi kita kalau baca doa ayat, itu kemungkinannya ada dua. Datang hamilul ayat, penjaga ayat, itu pasti malaikat. Atau datang kamuflasenya, itulah khadam. Nah, ini hati-hati di situ. Tapi Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam Furqan, baina ulir rahman wa ulir syayatin, syaitan, boleh minta bantuan kepada jin. Al-isti'anah bil jin jaiz. Ini juga agak membingungkan sebenarnya. Sebenarnya saya nggak bingung, tapi takutnya antum yang bingung, ya. Ibnu Taimiyah mengharamkan tawassul. Tapi kok membolehkan minta tolong ke jin? Nah, ini agak aneh, ya. Nah, nantilah di lain waktu nanti kita bedah kitab Furqan baina ulir rahman wa ulir syayatin. Syaitan, ya. Insyaallah Pak Dwi nanti tolong ingetin saya. Di situ nanti ada tentang ruqyah, kritik terhadap tasawuf, ya, segala macam nanti ada di situ. Jadi perlu nggak berkhadam? Nggak usah. Saya udah ngelihat orang-orang yang berkhadam susah meninggalnya. Apalagi ada perjanjian batin antara orang yang berkhadam dengan yang dia ini. Nah, ini gawatnya apa? Dia meninggal nanti turun ke anaknya nggak salah apa-apa, terganggu. Nah, ini yang kemudian bernama jin nasab, harimau turunan, macan turunan. Nah, ini jadi bahaya. Jadi kasihan nanti orang-orang setelah kita, ya. Baik. Satu lagi tadi, ya. Berzikir mesti ada khadam, belum tentu. Kalau antum zikirnya bersanad kepada thariqat tertentu atau berijazah kepada syekh yang ahli zikir bersanad, insya Allah tidak ada khadam. Yang ada adalah hamilul ayat, penjaga ayat. Penjaga ayat itu akan turun, ya. Antum ngamalin maksurat itu turun ayatnya nanti, hamilul ayahnya. Kalau khadam turunnya kalau diniatkan mencari kesaktian, itu biasanya, ya. Nauzubillah min dzalik. Sama, semua ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu ini semuanya bersumber dari Nabi. Tapi kita nggak boleh bilang, apakah Nabi menguasai ilmu hadis? Loh, hadis itu dari beliau. Apakah Nabi menguasai ilmu tafsir? Ya, ilmu tafsir kan dari beliau. Apakah Nabi berfikih? Ya, fikih itu dari beliau. Tapi di masa beliau, ilmu-ilmu ini belum ada namanya. Tapi barangnya sudah ada. Jadi yang tepat, apakah tasawuf bersumber dari Rasulullah? Itu yang tepat pertanyaan. Jawabannya ya, bahwa tasawuf yang sahih bersumber dari Rasulullah. Saya jelasin aja secara ringkas, ya. Dia analogkan dengan badan yang sakit. Badan kalau sakit, bisakah menikmati makanan yang paling nikmat? Enggak. Pak Dwi ini sukanya rendang, ya? Bukan, ya? Sop, ya? Rendang, Ustaz. Oh, rendang, ya. Kalau lagi sariawan, itu bisa menikmati rendang nggak? Nggak bisa. Maka kalau kolbu kita lagi sariawan, itu nggak bisa menikmati zikir. Harus diobatin dulu. Nah, obatnya zikir namanya taubat. Jadi, taubat itu, kalau selama ini kan kita kalau taubat, istighfar cuma dari dosa zahir. Coba mulai pagi ini, siang ini, kita berzikir, memperbaiki kolbu dulu. Jadi kita tobatkan dulu kolbunya. Kolbunya ada sifat apa aja nih? Sombong, nah itu dibenerin dulu. Pernah nggak terbersit merasa lebih mulia dari orang? Nah ini harus diistighfarkan. Pernahkah terbersit bahwa kita benci sama orang, kesal sama orang, iri sama orang? Dan yang paling parah adalah lalai kepada Allah. Nah semua itu harus diistighfarkan. Inilah obatan untuk kolbu. Kalau sudah diistighfarkan, baru nanti dia bisa masuk ke ranah zikrullah. Baru dia bisa menikmati zikir. Jadi teman-teman, itu lebih kurang indikator kalau kolbu kita lagi sakit
Dan lebih kurang itulah caranya. Wallahu ta'ala alam bisawab.